Assalamualaikum. Aksi nyata yang akan saya sampaikan adalah tentang sosialisasi budaya positif. Tujuan dari sosialisasi budaya positif adalah melalui sosialisasi, guru dapat memahami filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara serta budaya positif, sehingga dapat menjadi guru yang berpihak pada murid, berusaha mewujudkan murid dengan profil pelajar Pancasila serta menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 01 Boirawan, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf TU SMP Negeri 1 Boirawan. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya di sini, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan rutinitas pada hari ini. Sedikit cerita Ibu bahwa ini adalah sosialisasi, ini adalah tugas wajib yang harus saya penuhi untuk program pendidikan guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani, saya ikuti. Jadi semoga hari ini menjadi waktu yang tepat bagi saya berbagi apa yang sudah saya dapatkan kurang lebih 2 bulan terakhir ini. Mungkin di sini ada staf TU, ada guru juga, tetapi materi ini berhubungan dengan budaya positif. Jadi walaupun TU tidak ngajar di sekolah, masih tetap berhubungan dengan anak. Dan kemudian kita juga di rumah punya anak, jadi bisa diimplementasikan di sekolah maupun di rumah. Oke, budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita harus mengetahui bahwa atau maksud atau tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kegembiraan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Atau kalau dalam sekarang itu sama dengan tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, atau bahasa lainnya itu merdeka belajar, Bu. Nah, itulah kenapa disebut merdeka belajar. Kemarin sempat ada Bapak yang nanya, ya kalau mau merdeka ya udah aja, terserah mereka mau belajar silahkan, enggak juga silahkan. Tapi bukan itu maksudnya gitu ya. Justru maksudnya itu, yaitu tadi tugas kita adalah menuntun segala potensi yang dimiliki anak-anak, bahwa anak itu punya potensi dan bakat dan minat yang berbeda yang harus kita arahkan gitu, supaya mereka merdeka belajarnya. Merdeka itu yang seperti itu, kreatif, akhlaknya mulia, seperti itu ya Ibu. Jadi jangan salah persepsi, merdeka itu bukan membiarkan anak itu semaunya, tapi itu tugas kita membimbing dan mengarahkan gitu. Untuk mencapai kemerdekaan itu harus ditunjang dengan lingkungan sekolah yang dapat menumbuhkan budaya positif ya. Nah, sehingga hari ini materi yang akan dibahas perubahan paradigma, disiplin positif, dan motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Perubahan paradigma ini kalau berbicara masalah disiplin ini merupakan sesuatu yang menantang bagi guru, karena kita berpikir bahwa kalau anak disiplin pasti belajarnya enak kan. Disiplin di sini berarti kontrol guru terhadap murid. Tetapi di sini si Bapak William Glasser ini meluruskan katanya beberapa miskonsepsi tentang mengontrol atau disiplin itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah ini Bu, bahwa sebetulnya katanya kita ini tidak bisa memaksa murid untuk mengikuti apa maunya kita. Walaupun misalnya terlihat murid, ayo nah begini melakukan, itu sebenarnya bukan kita sedang mengontrol murid, tapi murid itu membiarkan dirinya dikontrol oleh kita. Karena apa yang mereka lakukan itu satu pilihan bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Nanti kita belajar kebutuhan dasar.
Artinya barangkali mereka butuh rasa nyaman. Jadi udahlah, daripada Ibu Madini marah, saya ikutin gitu. Atau iyalah, supaya misteri memuji saya ikutin maunya. Nah itu membiarkan dirinya dikontrol oleh guru, itu pilihan dia. Karena menurut teori kontrol ini bahwa setiap perilaku itu ada tujuannya. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini ya biasanya kita membujuk, merayu anak, ayo nak belajar, ayo biar ini gitu ya, biar pintar. Nah itu salah satu bujukan kita supaya anak mau nurut. Tapi lama-kelamaan mereka juga tersadar, oh saya ini sedang dibujuk, saya ini sedang dirayu gitu kan. Terkadang mereka juga menolak. Dalam jangka waktu yang lama mungkin mereka bisa menolak, enggak, ibu ini sedang membujuk aja gitu kan. Terus mengkritik anak, kemudian membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya ada anak berbuat perilaku yang menyimpang, kita omongannya halus lembut tapi memberikan kata-kata ke arah negatif. Kamu ini nak gimana sih, ibu udah capek-capek ngajar, menjelaskan, kamu itu tetap aja nggak bisa, tetap aja nggak mau ngerjain PR. Gimana, kamu nggak kasihan sama ibu kan? Kata-katanya halus tapi menggiring ke anak bahwa oh iya ya, saya ini udah nggak nurut. Jadi anak tuh malah merasa bersalah, merasa bahwa mereka itu gagal. Bukan menguatkan karakter, justru malah membuat mereka itu merasa tidak berhasil, seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini nih, sama kita juga di rumah memiliki rasanya tanggung jawab kita membuat anak baik. Jadi bisa melakukan apapun untuk memaksa anak berbuat sesuatu gitu. Nah, sehingga muncullah ini stimulus respon versus teori kontrol ini ya. Bagaimana memandang terhadap tentang dunia. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita itu berbeda gitu. Ini semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak sama ya. Jauh. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Ketika melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Tapi terkadang kita melihatnya kalau buruk itu salah gitu. Padahal ada tujuannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksa, saat gagal maksa. Bujukan tapi gagal, paksa ujungnya. Gitu ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kalau misalnya gagal dibujuk, ada cara-cara lain gitu ya. Mode berpikir menang kalah itu stimulus. Ketika kita gagal berarti dia kalah, tetapi harusnya kita memandang bahwa model berpikir kita menang-menang. Kita bisa mengontrol, anak juga bisa merdeka dengan dikontrol gitu ya. Bapak Ibu, setelah kita tadi melihat perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol tentang memandang dunia, kita masuk ke disiplin positif. Ini ya, disiplin positif itu merupakan cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi, perilaku yang efektif antara guru dan murid, dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid untuk melakukan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Nah, ini landasan kita nih. Ini kan Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kalau ada kemerdekaan dalam konteks pendidikan ya, murid yang merdeka, murid yang kreatif, inovatif, pasti di situ ada disiplin yang keras. Betul?
saya berpikirnya anak-anak bapak ibu sekalian yang mungkin saat ini sekolah di sekolah bagus, kita bisa melihat kalau anak kita itu disiplin, mereka kreatif, tanpa disuruh pun mereka sudah ada motivasi dalam dirinya. Artinya di situ ada disiplin yang muncul dari diri anak itu tanpa disuruh. Pasti kalau anak kita bagus, disiplin mereka jauh lebih keras, ya. Jadi kalau anak tidak bisa menumbuhkan motivasi dalam dirinya, perlu ada orang lain yang memotivasi supaya dia itu disiplin. Itu sama seperti anak kita. Anak kita mungkin pagi-pagi bangun tidur nggak bisa langsung mandi, tidak ada motivasi langsung mandi deh gitu. Ya udah, berarti dia membutuhkan dari luar, kita sebagai ibunya, ayo nak mandi. Nah, sama seperti kita di sekolah juga seperti itu. Kalau anak malas mengerjakan tugas, mungkin anak itu tidak ada motivasi dalam dirinya. Jadi mereka butuh dari luar selalu mengingatkan, ayo nak, silahkan kerjakan tugasnya, butuh itu. Ya. Nah, sehingga Diana Gosen ini dalam bukunya, nah ini, bahwa 3 alasan motivasi perilaku manusia nih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini, motivasi ini motivasi yang sangat-sangat rendah dari diri manusia. Kalau anak motivasinya ini, atau kita memiliki motivasi ini, biasanya yang ada dalam otak kita pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukan itu? Gitu ya. Jadi daripada itu kan mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi baik fisik maupun verbal, hukuman atau ocehan dari guru, ya udah lakuin aja gitu. Sebenarnya dia sedang motivasinya hanya ketidaknyamanan dan hukuman, menghindari takut. Iya. Oke, takut. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini. Orang ini yang motivasinya ini biasanya akan timbul pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan itu? Jadi motivasinya untuk mendapatkan imbalan, pujian, ya. Jadi ujian, imbalan itu hal penting bagi orang ini, gitu ya. Karena kalau saya melakukan ini, saya akan dapat ini. Kalau bahasa Islamnya dia gitu, ingin mendapatkan pujian orang lain. Terus yang ketiga, nah ini, motivasi berperilaku manusia ini yang terakhir, bahwa dia meyakini ada sesuatu nilai dalam diri dia ketika dia melakukan sesuatu pasti baik untuk dirinya, gitu ya. Jadi dia tidak peduli lagi ada hukuman dengan imbalan. Jadi gimana ya, anak ini biasanya dengan motivasi ini pertanyaannya, akan jadi apa saya ketika melakukan ini, gitu. Apa nilai yang bisa saya ambil ketika saya melakukan hal ini? Jadi ibu, bapak, kita arahnya adalah menumbuhkan positif motivasi anak yang ketiga ini, yaitu apa? Motivasinya datang langsung dari dalam diri anak, tanpa takut dengan hukuman, tidak ingin mendapatkan imbalan seperti itu. Jadi kita ingin menumbuhkan yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini juga mungkin kita ya sebagai guru datang pagi ke sekolah tujuannya apa? Apakah kita menginginkan ibu Kepsek memuji kita? Ataukah ada motivasi dalam diri, nanti kalau saya datang pagi anak-anak jauh lebih siap ketika belajar, waktu saya tidak terpotong. Itu kita bisa menilai diri kita selama ini kita melakukan sesuatu, motivasinya apa gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita, disiplin yang ketiga ini? Bu Wit, kalau kita pikirkan susah banget Bu Wit, mau nyuruh anak ngelihat gurunya megang sapu, kenapa anak itu masih diam? Itu kan tidak ada motivasi. Pengennya anak itu tanpa disuruh, sini Bu, saya yang nyapu. Padahal sudah dicontohkan. Itu bagaimana cara kita? Pertanyaan besar. Oke, ini kebutuhan dasar manusia, ya. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gitu ya. Jadi kalau ada siswa yang melanggar peraturan, sebenarnya dia itu sedang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nih, apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 katanya Pak, Bu. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Tuh. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi, sebuah pelanggaran ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Gimana? Kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Oke. Kurang perhatian, kata Bu Marina, belum sarapan. Bertahan hidup artinya kan lapar. Iya, lapar. Gitu ya. Nah, Bapak, Ibu, untuk kita menjawab ini, kita harus tahu dulu nih 5 kebutuhan dasar tadi. Ya. Nih. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya. Bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup seperti rumah, kemudian kesehatan, makanan gitu ya. Nah, rumah supaya tidak kena hujan, tidak dingin di malam hari gitu. Jadi kita butuh rumah. Supaya kita bisa bergerak, melakukan aktivitas, berarti kita butuh makanan. Tuh, ini adalah kebutuhan bersifat fisik, fisiologis. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini sifatnya psikologis, berhubungan dengan hati. Kebutuhan akan mencintai, memiliki, memberi, dan menerima kasih sayang, seperti itu ya. Ingin dihargai, ingin disukai sama teman-teman gitu. Jadi anak-anak seperti ini biasanya ingin diperhatikan, ingin dianggap ada oleh teman-teman yang lain, dan biasanya mereka suka bekerja kelompok. Atau mungkin kalau di rumah anak-anak suka miara binatang, main-main boneka gitu ya. Ada ungkapan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, penguasaan. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ingin diakui bahwa dia punya kompetensi, punya kemampuan, punya keterampilan. Ini penguasaan. Jadi dia kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi itu biasanya seorang anak itu pengen jadi pemimpin, bahwa dia punya keterampilan gitu ya. Dan biasanya yang punya kebutuhan dasar penguasaan ini, dia bekerjanya lebih teliti, lebih sistematis, karena dia merasa memiliki punya kompetensi dan keterampilan gitu ya. Oke, ini kesenangan. Kesenangan sama, kita juga butuh kesenangan ya, Ibu dan Bapak. Nah, ini kesenangan itu biasanya bermain, tertawa gitu ya. Nah, makanya kalau ada anak-anak di dalam kelas sering lari-lari ya, kalau belum ada guru masuk dia lari-lari, ketawa, nyanyi-nyanyi. Sebetulnya mungkin mereka sedang memenuhi kebutuhan ini. Mungkin bosan gurunya belum datang, akhirnya mereka cari kesenangan. Cari kesenangan yaitu dengan cara apa? Bermain, tertawa gitu kan. Sama seperti kita juga. Terkadang kita juga butuh kesenangan. Akhirnya kita tertawa sama teman-teman, ngobrol gitu ya. Dan terakhir adalah kebebasan. Ini kebutuhan akan kemandirian. Dia pengen ada pilihan-pilihan dalam hidupnya atau otonom gitu ya. Orang seperti ini biasanya pengennya banyak bergerak, senang mencoba gitu ya, karena ingin mencoba hal-hal yang baru. Itu berkaitan dengan
basah. Ini 5 kebutuhan dasar. Atau ada yang perlu kita diskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita jawab Pak yang tadi ini. Nah, si Doni tadi kan kasusnya ambil makanan temannya, gitu kan? Kita lihat dulu. Misal nih, si Doni jawabannya katanya lapar Bu, ibu saya nggak bawakan saya makan. Berarti kebutuhan dasar apa ini Bu? Bertahan hidup. Saya? Apa Bu, Pak? Tak kasih sayang kan. Lapar. Kata kuncinya itu lapar, bertahan hidup berarti. Oh iya. Nah ini ya, kebutuhannya adalah bertahan hidup, lapar, nah, supaya dia bisa bergerak dan ya tahu sendiri kita juga kalau lapar lemes gitu kan, keringet dingin, masuk angin gitu, sama anak juga seperti itu, ngambil makanan temennya gitu kan, ini ternyata alasannya tidak membawakan makan gitu bapaknya, bertahan hidup, pengen bertahan hidup aja. Nah kalau si Doni jawabnya biar aja Bu, biar saya ini diakui hebat, saya kuat, dia mau menuruti keinginan saya. Ayo kalau mau makanannya sini, lari kejar saya, kata si Doni kan. Ayo cepat kejar, ini nah makanannya. Nah apa ini Bu, kebutuhan dasar apa ini? Penguasaan. Iya betul, ini dia sedang penguasaannya lagi muncul tuh kebutuhan dasarnya. Terus kalau si Doni jawabnya bosen katanya, Bu, ibu saya bawainnya telur ceplok aja sama mie goreng gitu, sayang banget itu. Bosan katanya, telur ceplok, mie goreng, pengen lah saya nyicipin punya si Ata misalnya kan, sama nugget misalnya gitu kan, itu bosan. Jadi ini apa Bu, kebutuhan dasarnya? Kebiasaan masuk kesenangan, Pak. Apa? Kesenangan. Rasa bosan. Iya. Kebebasan. Mas Wadi kebebasan, kesenangan. Apa Bu? Kesenangan. Oke, kita lihat ya. Senang ya rawan. Kebebasan. Kalau senang sudah ada kata kuncinya di bagian depan itu. Kalau makanan itu dibawa ibunya kurang. Iya. Bosan itu aja. Kebebasan. Oh, yang zaman merempat tadi ya. Oh iya benar-benar. Iya, senang. Bosan sama nih Bu. Pak, kita juga kalau di kelas kan ngajarnya gitu-gitu aja. Dari zaman 90-an kita duduk di kursi ngomong, menjelaskan, bosan. Anak-anak tuh terkadang mereka ada aja yang dilakukan, lari-lari, main, ngobrol sama temennya gitu ya. Barangkali salah satunya karena memang mereka bosan, pengen bebas, pengen ada sesuatu yang baru dari apa yang kita ajarkan ke mereka. Caranya, pengen cara yang baru. Terus kalau si Doni itu senang aja katanya Bu, temennya jadi memperhatikan dia. Ya, kesenangan. Ya. Senang katanya jadi memperhatikan dia. Apa Bu? Cinta dan kasih sayang. Apa? Cinta dan kasih sayang. Kan ada memperhatikan. Cinta dan kasih sayang gitu kan. Kalau akhirnya si Doni itu mainin temennya, jadi temennya lapor tuh sama gurunya, Bu, si Doni ngambil makanan saya gitu kan. Akhirnya ibunya kan manggil bapak ibunya yang di rumah gitu ya. Akhirnya dipanggil, akhirnya udah diperhatikan sama ibunya, sama bapaknya gitu. Kurang perhatian. Jadi dia pengennya dikasih sayangi gitu ya. Iseng aja gitu kan. Ini kalau melihat ekspresi teman saya itu loh Bu, lucu banget kalau makanannya saya ambil. Lucu banget dia tuh kalau lagi sedih tuh Bu, ya ampun lucu banget kata si Doni gitu. Jadi saya ambil aja gitu. Nah itu ya, berarti ini senang. nah itu ya. Nah ini senang, kesenangan, dia butuh kesenangan melihat ekspresi temannya yang terzolimi, dia senang gitu kan. Jadi hiburan bagi dia, intinya seperti itu, jadi hiburan. Oke. Nah ibu bapak ini keyakinan kelas gitu ya. Kenapa keyakinan kelas? Karena katanya kalau keyakinan kelas itu bisa membangun motivasi dalam diri anak itu untuk menaati peraturan dibanding dengan peraturan-peraturan yang biasanya kita buat. Misalnya peraturan di dalam kelas, 1, tidak boleh ribut. 2, harus mengerjakan PR.
3 harus membersihkan kelas, harus gitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya bosan dengan hal yang seperti itu. Makanya kita buat keyakinan kelas supaya mereka mengikuti. Nah, kita juga sebagai orang dewasa biasanya lebih senang dengan keyakinan. Contohnya, kenapa kita harus memakai masker dan cuci tangan? Kalau itu peraturan, kira-kira apakah kita akan mengikutinya? Tapi kalau kita rubah menjadi sebuah keyakinan, karena kita yakin kalau berpakai masker dan cuci tangan kita akan aman, kita akan selamat, gitu ya. Jadi kita rubah bukan peraturan tapi keyakinan. Nah ini Bu, keyakinan kelas ini saya cobakan di kelas 91, tapi bukan sebagai wali kelas tapi sebagai guru mata pelajaran. Saya ingin mencoba mereka mengekspresikan diri mereka. Jadi sebelumnya saya ajak mereka untuk berdiskusi. Mereka berdiskusi 3-4 orang. Kemudian saya ajukan beberapa pertanyaan. Diawali dari tugas murid apa? Tugas murid adalah titik-titik. Tugas guru adalah apa? Tugas murid bukan titik-titik. Tugas guru bukan titik-titik. Ternyata mereka itu punya potensi, Pak, Bu. Mereka punya potensi yaitu mengeluarkan pendapat, ya. Bapak Ibu sekalian bisa melihat anak-anak kita di dalam kelas. Seberapa sering mereka ngomong? Kalau nggak disuruh ngomong, nggak ngomong. Kalaupun disuruh, mereka takut ngomong, jadi diem. Ternyata mereka butuh seperti itu kan, Pak, Bu. Setelah dibuat, nih, ya, mereka mengungkapkan pendapat mereka. Murid tugasnya, mereka paham dengan tugas mereka. Belajar, memperhatikan guru, menaati peraturan sekolah. Mereka tahu guru tugasnya apa. Nah ini nih, mereka mengungkapkan yang ideal itu menurut mereka guru itu seperti apa gitu. Cuma itu adalah bentuk ekspresi mereka. Oh ternyata mereka tuh menginginkan seperti ini. Murid tugasnya bukan ini, tahu mereka bolos, ribut di kelas. Mereka tahu, Pak. Mereka tahu ini ya. Nah, sudah diajak begini. Sekarang muridnya kita ajak. Ayo nak, ini kalian yang buat kan? Iya Bu. Sekarang, mulai dari sekarang kita berkomitmen. Murid mengerjakan tugas murid, guru mengerjakan tugas guru. Murid tidak boleh melakukan apa yang bukan tugas murid. Dan ibu juga berusaha tidak melakukan apa yang bukan tugas guru. Seperti menghina, gitu, membanding-bandingkan. Ternyata mereka tuh nggak suka, Pak, Bu. Dibanding-bandingkan. Coba lihat tuh kelas itu tuh, kelas 91 pinter, mantep. Kalau suruh kerja kelompok, kerja semua. Nggak suka mereka seperti itu, Kak. Itu arahnya ke yang lain aja. Kalau misalnya mereka tidak aktif, arahkan ke yang lain. Gitu ya. Nah, sudah buat ini, terus baru ke keyakinan kelas. Jadi mereka mengemukakan apa sih yang menurut kalian ideal di dalam kelas? Bagaimana cara mengerjakan tugas? Bagaimana suasana kelas yang nyaman? Ketika belajar enaknya temannya bagaimana gitu. Banyak yang diungkapkan. Misal apa namanya? Harus piket. Kelasnya harus bersih. Kalau guru menerangkan tidak boleh ribut. Nah, di situ nanti diarahkan ini seperti ini ya. Tulislah peraturan dalam kelas yang kalian inginkan tentang teman, tentang kenyamanan belajar. Ya, sudah mereka mengungkapkan ini, kita arahkan. Ini kan banyak sekali ya. Dibuatlah menjadi sebuah keyakinan kelas. Misalnya, kalau guru menjelaskan tidak boleh ribut, harus memperhatikan. Berarti kita rubah ke arah positif sebuah keyakinan. Kami memperhatikan penjelasan guru. Jadi dibuat kami, artinya mereka lah yang buat. Kami memperhatikan penjelasan guru. Kami menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Jadi setelah itu adalah dibuat keyakinan. Keyakinan tuh nggak mesti banyak, 4 aja, tidak masalah. Pokoknya itu yang mereka inginkan di dalam kelas. 4 aja, tetapi 4 ini bisa kita gunakan
sebagai monitoring ke mereka, kontrol mereka kalau misalnya mereka membuat perilaku yang menyimpang. Kalau misalnya guru menjelaskan dia ribut, ingat ya keyakinan yang sudah kita buat. Dan ini juga bermanfaat nanti kalau mereka restitusi. Nanti kita belajar tentang restitusi. Nah ini di kelas saya sendiri ya. Kalau kelas 7 masih sedikit kata-katanya, beda dengan kelas 9. Sudah banyak pengalaman, sudah mampu berpendapat lebih banyak. Kalau kelas 7 masih sedikit. Nah ini ya. Ini juga kelas 7, keyakinan kelas 7.1 sudah dibuat. Kami saling menjaga kebersihan dan kerapihan kelas gitu. Nah, perbaikan untuk kedepannya, keyakinan kelas ini perlu setiap wali kelas lakukan di awal semester, di awal tahun pembelajaran gitu ya. Karena ya itu tadi Bu, kita ingin anak kita bisa berpendapat, anak kita mematuhi apa yang mereka buat sendiri seperti itu. Nah, sudah keyakinan kelas, kita belajar posisi kontrol. Apa aja posisi kontrol itu? Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada monitor, ada manajer. Ya, kita pahami Pak Bu satu-satu. Penghukum, ya. Biasanya kalau posisi kontrol sebagai penghukum, dia mempunyai ekspresi menunjukkan bahwa saya tidak suka dengan gaya dia, saya tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Kelihatan dari sikapnya, gitu ya. Matanya yang melotot, biasanya tangannya di pinggang, biasanya ucapannya kasar Pak. Patuhi aturan saya, awas kalau enggak. Kalau enggak kata-katanya begini Bu, kamu selalu saja salah, salah lagi, bolos lagi, nah, gitu ya. Nah, pasti selalu yang terakhir selesainya. Kapan kamu mau mengerjakan tugas tepat waktu itu kapan? Nah, itu penghukum. Ya. Oke. Nah, bagi dia hanya ada satu aturan yang tepat, yaitu yang dikeluarkan sama dia. Inilah yang benar. Oke. Yang kedua, pembuat rasa bersalah ini bersuara lebih lembut. Biasanya dia memecahkan sebuah keheningan, tenang suasananya. Ucapannya halus, didekati anaknya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu saya banget itu ya. Saya banget itu. Tambah dari Pak Suwandi. Ibu kecewa banget sama kamu nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini, gitu kan? Lembut, tapi kata-katanya itu mengarah ke negatif. Akhirnya apa Bu? Murid ini merasa buruk dan tidak berharga dan mengecewakan. Oh iya ya, saya ini sudah mengecewakan. Jadi identitas menjadi murid yang negatif gitu kan. Saya ini sudah mengecewakan, saya ini tidak berhasil, saya ini tidak berharga. Ini kalau pembuat rasa bersalah. Oke, yang penghukum tadi ini Bu, Pak, apa yang terjadi pada anak? Bisa jadi anak kita ikut berontak, gurunya sekeras itu. Kalau anak yang suka berontak pasti berontak lagi. Tidak Pak, tidak cuma itu Pak. Kalau enggak, oke, dengerin sama dia. Tapi udah duduk, coret-coret meja itu, kertas coret-coret, saking keselnya dia menghadapi posisi kontrol guru tadi itu ya. Atau bahkan yang lebih parah, awas ban motor Pak Suwandi, saya konfesi pulang. Gitu. Nah itu kalau kita bersikap sebagai penghukum. Tapi kayaknya enggak juga ya kalau di sini, insya Allah enggak. Teman. Nah ini kalau teman ini menggunakan bahasa teman dan tidak menyakiti muridnya, tidak seperti penghukum tadi ya. Ayolah, bantulah, mau kan bantu bapak, mau bantu ibu, gitu kan? Iya, mau Pak. Oh, Haryanto ya. Kamu ingat enggak bantuan bapak selama ini apa, gitu kan? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Kalau buat kesalahan, ya udah, nggak apa-apa. Besok lagi jangan seperti itu ya, gitu kan? Nanti ibu bantu kalau kamu ada masalah. Nanti kalau kamu ada masalah, nanti ibu bantu. Ya, nggak apa-apa sekarang, nggak apa-apa. Kita duduk aja, misalnya gitu. Itu teman.
kata-katanya seperti teman lah gitu ya. Nah, kalau kita posisi kontrolnya sebagai teman, anak itu ketergantungan. Dia tidak mau berubah kalau tidak kita yang mengingatkan. Misal anak tidak mau memakai masukkan baju misalnya, istri misalnya, ayo nak masukkan dulu lah bajunya, tidak cocok kayak itu, kurang bagus, tidak belaga misalnya. Oh iya mis, iya mis, gitu. Tahu kalau belaga Bu? Ayo gitu kan. Ayo. Kalau istri tidak mau mengingatkan, nggak mau masukinnya, tergantung dia tuh. Bisa jadi dia tuh hanya satu guru aja yang dipatuhi omongannya. Oh iya, benar. Ya. Nah seperti itu, hanya beberapa guru yang dia ikuti perintahnya, yang lain enggak gitu ya. Monitor. Nah ini kalau monitor berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Oke, kamu kemarin hari Rabu tidak sekolah. Jadi konsekuensinya apa? Hari ini bersihkan halaman sekolah. Ya. Oke, apa yang telah kamu lakukan? Jadi sanksinya apa? Gitu. Ini monitor. Jadi dia berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Guru piket banget. Iya, guru piket banget. Iya kan? Konsekuensi ya. Jadi seperti itu. Ini. Nah, biasanya yang monitor ini guru BK ya. Jadi dia tahu catatannya. Oh, tanggal sekian kamu bolos, tanggal sekian kamu berantem gitu. Jadi dia melakukan kontrolnya berdasarkan catatan dan konsekuensi serta peraturan yang ada. Dan terakhir, ini adalah manajer. Kalau manajer ini ya berkolaborasi dengan murid, mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi masalah sendiri. Jadi ketika murid melakukan sesuatu yang menyimpang, dia mengarahkan, berkolaborasi mengarahkan murid supaya oh iya ya, saya salah. Jadi kalau saya salah, saya harus seperti apa? Itu mengarahkan murid ke arah situ. Dan biasanya sikapnya juga lebih lembut, ucapannya datar, ekspresinya juga bagus dari manajer ini. Nah, manajer ini biasanya mengarahkannya tadi ke keyakinan kelas. Ayo anak-anak, kalau begitu keyakinan kelas yang kita buat apa kemarin, ya kita saling menghargai kan? Ya, Bu. Diarahkan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Ya, keyakinan yang kita buat kan kita saling menghargai. Kamu yakin enggak? Nak? Yakin. Kalau begitu, bagaimana cara kita memperbaiki semua ini? Ini adalah posisi tertinggi ya yang bisa kita lakukan untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita. Nah, harapannya Ibu kita sebagai Dewan Guru mampu melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Tapi kalau saya akui, saya belum sampai ke manajer ini. Campur, masih terkadang ada penghukumnya. Ibu dari tadi nungguin di lab udah 15 menit, dipanggilin udah 3 orang yang manggil kamu. Itu tergantung dengan anaknya. Iya. Kita bisa berlaku sebagai manajer, Iya. tergantung anaknya tuh. Kalau sudah tiap hari sepertinya penghukum. Iya. Kalau sudah tiap hari kan, tapi kalau anak-anak tertentu mungkin kita bisa berlaku sebagai manajer. Sepertinya kelima-limanya itu Kombinasi. Kombinasi Tergantung kondisi. Iya. Nah, sekarang bagaimana saya ajukan pertanyaan Ibu Bapak, selama ini posisi kontrolnya ada di yang mana? Saya secara pribadi dari pertemanan itu. Teman. Oke. Kalau saya masuk kalau tergantung siswanya itu kemana arahnya, dia lembut bisa lembut, dia lebih keras bisa keras, tergantung daripada posisi keyakinan yang mana yang dilanggar oleh siswa tersebut, sepatal apa masuk kalau itu. Iya, ini diharapkan kita semua mampu di manajer, tidak lagi perkataannya kasar seperti itu. Saya yakin untuk mencapai
mencapai posisi manajer itu tidak mudah Pak Bu ya. Terkadang kita bentrok dengan emosi kita, rasa sabar kita gitu, tidak mudah, tapi semua itu harus kita coba. Tapi diharapkan untuk budaya positif ini kita mengejar posisi. Nah, terakhir di sini adalah restitusi. Restitusi ini pernah saya buat videonya di demonstrasi kontekstual, itu juga tugas. Jadi bagaimana seorang guru menyelesaikan masalah anaknya yang menyimpang perilakunya gitu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu ya. Jadi restitusi ini diharapkan ketika ada anak yang menyimpang, kita proses, kalau guru BK diproses, direstitusi, sehingga dia menyadari, oh ternyata saya salah. Kalau begitu saya mau berbuat ini deh untuk memperbaikinya. Gitu. Jadi kolaboratif. Tadi guru itu kembali lagi menuntun anak supaya menyadari dan bertanggung jawab kalau kamu salah. Jadi kamu harus seperti apa, gitu ya. Akhirnya muncullah solusi yang datang dari dia, gitu kan. Oh ya udah Bu, kalau begitu saya nanti minta maaf sama Bu Madinda karena saya tadi sudah ribut pelajarannya, gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan setelah direstitusi, dia bisa kembali lagi ke kelas, ke teman-teman mereka tanpa rendah diri, bahwa segala sesuatu itu bisa diperbaiki, gitu. Nah ini bagaimana cara merestitusinya? Ini ada segitiga restitusi. Nih, pertama menstabilkan identitas dulu. Nih, ketika ada anak salah, nih ya, sama bawa ke ruang BK, direstitusi, ditanya, oke nak, apa yang kamu lakukan tadi? Gitu, ditanya dulu, distabilkan dulu. Berarti kita posisi kontrolnya sebagai manajer, jangan jadi penghukum. Nanti mereka ketakutan, mereka curhat, bukannya mereka berpikir solusi penyelesaiannya, mereka udah kalut dimarahin sama gurunya. Oke, apa yang kamu lakukan? Oke, setiap orang pasti punya kesalahan, gitu ya. Semua orang pasti punya kesalahan. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi kembali lagi kita ingatkan, kalau kamu seperti tadi, kamu ya salah. Kamu yang berbuat salah seperti tadi. Diingatkan lagi bahwa mereka itu salah, gitu. Bukan mereka membenarkan apa yang mereka lakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu kan? Adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan, gitu misalnya? Kemudian menanyakan lagi keyakinan kelas seperti itu. Nah ibu bapak, dengan cara restitusi seperti ini diharapkan itu anak itu mampu mempertanggungjawabkan apa kesalahan mereka. Jadi mereka berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhirnya mereka menjadi pribadi yang lebih kuat lagi seperti itu ya. Ini contoh penerapan restitusi. Nah ini si Alun sama si Rafli ini bolos pelajaran saya. Padahal mereka tahu nih ada temennya ada di lab gitu kan. Ketika saya tanya kenapa nak, kamu tahu nggak ada pelajaran ibu? Mereka dua-duanya tidak tahu pelajaran hari itu tidak ada matematika. Nggak tahu mereka. PKN caknya bu sama IPA katanya gitu kan. Kata pelajaran ibu gitu. Dua-duanya nggak tahu nih. Setelah ditanya, oh mereka nggak tahu. Pertama nggak tahu jadwal. Yang kedua, terus iyo Bu Rapli ini lah kebelet bu katanya. Sudah pengen ke WC bu gitu. Terus kenapa nggak di WC itu? WC itu kotor bu, gitu kan? Jadi kamu pergi kemana? Ke rumah Ajong dekat sana. Itu setelah ke rumah Ajong bu, ke rumah Ajong. Oke, saya
ingatkan mereka itu salah. Saya ingatkan mereka, kalaupun ada guru siapapun itu, kalian ada kepentingan silahkan izin dulu. Seorang guru itu pasti akan memberikan pertimbangan. Itu ya, kembali lagi tuh anak kita tuh masalahnya nggak mau ngomong, tidak mau beralasan, alasannya logis maksudnya gitu. Ya sudah, saya restitusi. Akhirnya apa Bu? Akhirnya kata maaf itu muncul sendiri dari mereka. Jadi mereka tidak mau mengulangi lagi gitu. Itu ya Bu contohnya. Dan barangkali perbaikannya bahwa yaitu tadi Bu, kita mau melakukan sebuah perbaikan atau budaya positif itu tidak mudah pastinya ya. Harus terus dilakukan. Artinya ketika kita menginginkan sebuah perubahan tidak langsung seketika itu terjadi, itu proses. Diharapkan kita bisa menjalankan segitiga restitusi ini. Kita mengetahui kebutuhan dasar apa sebetulnya jika anak menyimpang yang ingin mereka penuhi. Kemudian kita bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer sehingga anak mampu merestitusi dirinya sendiri dan mampu memperbaiki kesalahannya sendiri, seperti itu. Itu aja ibu-ibu hari ini yang mampu saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk membiasakan budaya positif di sekolah kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Epiliana Susanti SPD, Kepala SMPN 01 Buairawan. Saya ingin memberikan testimoni tentang sosialisasi budaya positif yang telah dilakukan Ibu Elawati pada hari Jumat yang lalu. Saya yang pada waktu itu hadir mengikuti acara beserta Dewan Guru. Menurut saya, acara tersebut sangat bagus. Saya beserta Dewan Guru menjadi tahu bahwa kemerdekaan belajar siswa dapat dibangun melalui budaya positif di sekolah. Guru-guru menjadi tahu alasan dan motivasi siswa, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi. Selanjutnya, harapan saya, seluruh Dewan Guru akan mampu menjalankan dan menciptakan budaya positif di sekolah sebagai upaya menciptakan merdeka belajar bagi siswa. Untuk Ibu Elawati, tetap semangat dan sukses selalu. Demikianlah testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil aksi nyata yang dapat saya sampaikan. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.